Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel gue M18 Junior, dan hari ini tayang lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu kesehatan, keselamatan dan kekuatan untuk selalu berjuang di pagi hari dan di sehari-harinya. Hari ini gue tayang lagi, dan M18 Junior ingin memberitahu kalian, mengedukasi kalian tentang otomotif tetap. Tapi hari ini gue akan ngasih tahu kalian batas aman mobil yang boleh menerobos banjir yang benar untuk kalian semua, untuk bisa mengikuti dan menyaksikan daripada apa yang gue akan berikan kepada kalian semua. Tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu penting, dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video M18 Junior untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pemberitahuannya yang akan gua sampaikan kepada kalian semua tentang batas keamanan mobil bila mana menerobos banjir yang benar. Mobil tidak sepatutnya digunakan untuk melewati banjir. Meski genangan terlihat tidak cukup dalam, pasalnya berbagai kerugian bisa terjadi, bukan hanya soal water hammer. Hanya saja jika memang daripada banjir itu sendiri, hanya jika memang dalam keadaan terpaksa, genangan air bisa diterobos. Asal tahu batas amannya. Jangan sampai permukaan air melebihi batas aman tersebut. Eko Sulistyo sebagai Technical Leader Nasmoco Demak mengatakan batas aman mobil boleh melewati genangan banjir kira-kira setengah roda. Wow, amazing, setengah roda ya. Tapi kalau ada kemungkinan permukaan air naik karena ombak dari penggunaan jalan lain, sebaiknya dihindari. Bila kemungkinan gelombang bisa sampai setengah roda, sebaiknya jangan, ucap Edo. Eko mengatakan batas tersebut bermaksud sebagai langkah antisipasi air tidak masuk ke bagian terlarang seperti saluran udara, transmisi. Sementara air dengan ketinggian tersebut biasanya sudah bisa masuk ke kabin, paling karpetnya basah. Tapi jika lebih ditakutkan, air bisa tersedot dan masuk ke ruang bakar lewat saluran udara. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI Sony Susman mengatakan batas aman mobil melewati genangan air atau banjir adalah 30 cm di bawah air intake atau saluran udara. Batas mobil bisa menerobos banjir sekitar 30 cm di bawah air intake, sehingga setiap penggunaan harus tahu letaknya di mana, dengan ketinggian seberapa, ujar Sony kepada kami belum lama ini. Sony juga mengatakan pemilik mobil harus mengetahui letak air intake-nya, karena setiap mobil berbeda-beda tempatnya. Jadi batas aman mobil boleh menerobos banjir tidak baku karena setiap mobil punya konstruksi tidak sama. Sebagai langkah antisipasi, sebaiknya genangan air jangan diterobos dengan mobil. Menarik ini untuk kita bahas tentang batas aman mobil ini sendiri. Jangan maksa guys, segini batas daripada aman, awas. Segini batas aman mobil lewati banjir. Sore di beberapa jalan raya di Jakarta terendam banjir. Pengendara mobil harus ekstra waspada. Jangan sampai kamu nekat menerobos banjir yang beresiko. Menerobos banjir bukan cuma membahayakan keselamatan, tapi tindakan menerobos genangan air juga bisa merusak kendaraan. Kalau mobil terendam banjir yang tinggi, risikonya air bisa masuk ke ruang bakar. Jika air masuk ke ruang bakar, mesin bisa jebol karena mengalami water hammer. Tentunya perbaikan tidak murah dan tidak sebentar.
Untuk itu kamu harus memperhatikan beberapa hal jika ingin tetap menerobos banjir. Menurut praktisi keselamatan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana, tidak menyarankan mobil menerobos banjir yang terlalu dalam. Buang kebiasaan nekat main tancap gas yang berujung mobil stuck karena nerabas banjir yang dalam. Jaga emosi supaya bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan, kata Sony. Lalu kalau terpaksa menerobos banjir, berapa batas aman genangan air bisa dilewati? Si Sony bilang, sebaiknya ketinggian air tidak melebihi setengah ban. Lebih baik berhenti dan melihat kondisi genangan di depan untuk titik patokan kemampuan mobil menerabas dengan aman. Lihat roda kendaraan yang ada di depan, ketinggian genangannya maksimal setengah ban. Jika aman, segera melintas, kata Sony. Jika lebih tinggi dari setengah ban, ada risiko gelombang air yang berpotensi terhisap air intake. Selain itu, bahaya lainnya juga mengintai jika banjir terlalu dalam. Yang banyak juga terjadi roda masuk lubang, entah got, selokan, dan lain-lain. Kena benda-benda tajam yang terbawa arus sehingga menghambat putaran roda atau merusak bodi. Binatang-binatang melata yang berbahaya, mobil terbawa arus kalau genangan sudah tinggi, ucap Sony. Nah, untuk melewati genangan air juga tidak bisa sembarangan. Untuk mobil manual, lewati genangan air dengan gigi rendah. Sony tidak menyarankan menggunakan setengah kopling dan memainkan RPM tinggi, supaya tidak menciptakan efek ombak yang bisa membuat air tersedot ke dalam air intake, sebutnya. Namun sebelum nekat menerobos banjir, pastikan kamu punya plan B atau rencana lain sebagai alternatif perjalanan. Atau kalau mau aman, lebih baik tunda perjalanan terlebih dahulu. Mending mampir ke kafe, santai-santai, sambil tunggu kondisi kondusif daripada bermacet-macet ria menerobos banjir, ucapnya. Risiko water hammer. Salah satu risiko mobil menerobos banjir adalah water hammer. Water hammer adalah kondisi ketika air masuk ke ruang bakar mesin maksudnya. Air tidak bisa terkompresi oleh mesin sehingga yang terjadi setang piston bengkok, bahkan bisa menyebabkan silinder mesin pecah. Head Dealer Technical Support PT Toyota Astra Motor Tam Didi Ahadi mengatakan air tidak bisa dikompresi oleh mesin. Ketika air masuk ke ruang bakar, komponen mesin bisa jebol pada saat piston naik dan dipaksa sehingga bengkok setang piston atau conrodnya. Awalnya bengkok dulu, lama-kelamaan jadi patah. Kalau mau lihat misalnya dibuka headnya itu pada saat TMA, titik mati atas, turun beberapa mili. Biasanya kalau water hammer tinggi bedanya seharusnya rata dengan permukaan silinder. Ini agak turun karena bengkok, berarti dia nggak sampai posisi maksimal di atas. Paling nggak 1 mm, 2 mm ada bedanya. Jelas Didi. Beberapa waktu lalu water hammer mungkin tidak langsung membuat mesin jebol. Ada kondisi mobil mengalami water hammer beberapa waktu setelah menerobos banjir. Gejala awalnya adalah mesin terasa kasar. Kalau sudah terjadi namanya water hammer yang membuat mesin jebol, tentunya perbaikan sangat tidak murah.
Dan kalian semua, untuk para subscriber MAP18 Junior, bila mana air sudah berada di tengah atau di atas ban, jangan memaksakan untuk menerobos. Akan berakibat tadi yang sudah gua ceritain dan gua bahas untuk kalian semua, agar terus berhati-hati pada saat mengendarai, pada saat banjir sudah di atas daripada ban mobil itu sendiri. Oke? Semoga bermanfaat yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Untuk subscriber MAP18 Junior, terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Terus saksikan, terus dengarkan, dan terus kasih like, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini agar terus berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Bye bye.